Halo, kembali lagi dengan saya Alpen. Video ini akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang perjuangan melawan penjajah dengan fokus pembahasan penjajahan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang telah melakukan penaklukan besar-besaran terhadap negara-negara di Asia Tenggara. Pada Perang Dunia Kedua, Jepang telah menduduki beberapa negara di benua Asia, misalnya seperti Cina, Filipina, dan juga tentunya Indonesia. Saat memasuki Nusantara atau Indonesia, Jepang seperti penjajah lainnya ingin merampas seluruh kekayaan alam dan juga ingin menguasai daerah tersebut. Pada saat masih ada Belanda di Indonesia ini, Jepang beralih-alih memberikan bantuan untuk membantu mereka mengusir Belanda, sehingga Belanda pergi dari negara Indonesia. Dan kebetulan, negara mereka di Eropa sana telah diduduki oleh Nazi Jerman pada awal Perang Dunia Kedua. Dan mau tidak mau, Belanda harus pergi dari Indonesia mengaku kalah, dan itu merupakan kesempatan bagi Jepang untuk menduduki atau menguasai negara Indonesia. Jepang dalam menjajah Indonesia, mereka menggunakan satu sistem untuk menguasai Indonesia. Sistem tersebut adalah Romusa. Jadi Romusa itu adalah sistem kerja paksa yang dilakukan oleh Jepang kepada penduduk Indonesia pada saat masa penjajahan. Dalam Romusa, rakyat Indonesia sebagai pekerja dalam Romusa ini melakukan pekerjaan berat, antara lainnya membabat hutan, membangun jalan, membangun jembatan, dan juga membuat gua persembunyian untuk menyembunyikan senjata maupun tentara Jepang. Fokus Romusa ini ada di daerah pedesaan di Pulau Jawa. Mereka ada yang dipekerjakan di hutan-hutan luar Jawa, bahkan dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi tenaga kerja. Sama seperti kerja rodi oleh Belanda, Romusa ini juga tidak mendapatkan upah sepeser pun. Bahkan untuk makanan saja hanya diberikan 1 kali sehari. Adapun beberapa strategi yang dilakukan Jepang untuk menguasai negara Indonesia. Salah satunya adalah Jepang melakukan propaganda. Jadi apa itu propaganda? Jadi propaganda itu adalah serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, maupun sekelompok orang. Nah, Romusa adalah salah satu bentuk dari propaganda yang dilakukan Jepang untuk mengelabui Indonesia dengan alih-alih menciptakan kemakmuran di negara Asia Timur atau yang dikenal dengan Asia Timur Raya. Propaganda Jepang ini melahirkan gerakan 3A, antara lain Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Dari gerakan tersebut, masyarakat Indonesia, terutama pemuda Indonesia, tertarik bergabung menjadi pasukan pembela tanah air, atau yang disingkat dengan PETA. Nah, PETA ini adalah pasukan tentara sukarelawan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada saat menguasai Indonesia, dan dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943. Pembentukan PETA ini dimaksudkan untuk membela tanah Jawa dari serangan sekutu yang menjadi musuh Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. PETA ini dibentuk oleh Jepang dan dipimpin oleh perwira Indonesia. Di antaranya ada Sudirman, Supriyadi, Ahmad Yani, Gatot Subroto, dan juga Soeharto. Nah, lama-kelamaan masyarakat Indonesia ini mulai sadar bahwa PETA itu adalah bentuk dari propaganda ataupun pengelabuan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Sehingga terciptalah pemberontakan PETA yang dilakukan oleh pasukan sukarela pembela tanah air yang ada di Blitar, Jawa Timur, tepatnya pada tanggal 14 Februari 1945. Pada saat pemberontakan PETA, pasukan Indonesia yang ada dalam PETA tersebut, mereka menggunakan suatu taktik. Taktik tersebut dinamakan taktik kooperatif. Jadi taktik kooperatif ini adalah perjuangan yang sifatnya moderat atau lunak dan bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah penjajah. Taktik kooperatif ini adalah salah satu di antara 3 cara ataupun strategi untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan yang dilakukan Jepang terhadap negara Indonesia. 2 strategi lainnya diantaranya ada gerakan bawah tanah dan juga perlawanan bersenjata. Dan dalam taktik kooperatif ini terdapat 4 tokoh ataupun 4 serangkai. Di antaranya ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. 4 tokoh ini mempunyai peran untuk menyebarluaskan ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia. Oke, sampai sini aja materi dari perjuangan melawan penjajah dengan fokus penjajahan Jepang di Indonesia.
Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.